Bagi kuasa hukum ya bang? Iya, pelanggaran hukum itu jadi jangan kita menafsirkan bahwa perjanjian uang prestasi itu semata-mata terjadi karena adanya kesepakatan. Tidak, perbuatan melawan hukum juga itu ketika terjadi kesepakatan kemudian dibatalkan secara sepihak itu juga masuk ranah perbuatan melawan hukum. Ya, jadi jangan kita berpikir bahwa wah ini kan ada perjanjian dong, perjanjian itu berarti ya ini adalah uang prestasi. Tidak seperti itu. Bahwa kalau perbuatan melawan hukum itu bisa juga terjadi karena adanya kesepakatan. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena itu kan kalau perjanjian itu setelah disepakatin itu kan berlaku seperti undang-undang kan. Nah, kemudian kalau berlaku seperti undang-undang dibatalkan secara sepihak kan perbuatan melawan hukum namanya. Ya, kalau pertanyaannya lagi lebih dalam, itu ada nggak pasalnya? Ya, ada dong pasalnya 13, 38 yang berbunyi bahwa ketika perjanjian itu disepakatin oleh para pihak, maka perjanjian itu berlaku seperti undang-undang kan. Kemudian tiba-tiba dibatalkan, itu perbuatan melawan hukum. Nah, kalau dari Reza Gladys sendiri nantinya akan kalah di sidang gugatan perdata ini, apa yang harus ditanggung oleh pihak Reza Gladys? Sudah jelas dalam gugatan kan? Ya. Sudah jelas dalam gugatan, dia harus menyelesaikan itu. Kalau misalnya kami itu adalah dimenangkan, kalau itu pertanyaannya ya. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa nanti menang tidak ya. Ya, ini kan kalian mengatakan kalau ini adalah sampai nanti digoreng-goreng lagi jadi matang nanti. Nah, terus gimana? Apa? Ya. Mungkin bang, isi gugatannya sendiri nantinya itu ada berapa sih bang yang nantinya akan nilai harus total tuntutan? Iya. Iya. Nah, Nilai tuntutan itu, ya, iya, itu totalnya tuh 244 miliar. Iya, iya. Jadi ada namanya kerugian material dan imaterial. Nah, kerugian imaterial itu 200 miliar. Ini kan nanti kami buktikan, dan dalam hukum perdata itu ada namanya ajas optari incumbit propatio. Jadi kalau siapa yang mendalilkan, dia harus wajib membuktikan. Nah, kerugian-kerugian itu kami akan buktikan nanti dalam pokok perkara. Tapi kan hari ini kan kita nggak bicara pembuktian. Hari ini kita sidang perdana, yaitu pemeriksaan administrasi, legal standing, surat kuasa, kartu advokat, berita acara sumpah, dan informasi pelaksanaan mediasi selama 30 hari kerja sesuai dengan ketentuan Perma 1 2016, Junto Perma nomor 3 tahun 2022 tentang prosedur mediasi secara elektronik. Itu agenda hari ini. Mungkin setelah adanya agenda perdana untuk administrasi ini akan didatangkan juga untuk terkait Nikita Mirzani dan Reza Gladysnya sebagai akan dipertemukan nggak gitu Pak? Mediasi minggu depan. Iya, kan kita belum jawab hari ini ya. Tapi begini ya, kan kalau kita bicara proses mediasi kan kita nggak bicara pokok perkara. Dalam mediasi itu kita bicara namanya identifikasi masalah. Masalahnya apa sih? Nanti akan dipimpin oleh mediator. Ya. Terus kemudian ketika ditemukan masalahnya begini, baru dikasih solusi untuk mediator. Biasanya siapa yang terlebih dahulu mengajukan proposal perdamaian? Apakah penggugat atau tergugat? Nanti itu haknya mediator. Nanti pihak selanjutnya akan menjawab itu. Nah, kalau ada kesepakatan di situ, berarti kan ada perdamaian. Nah, kalau ada perdamaian, ya tentu kan yang mendatangkan berita perdamaian itu tentu prinsipal. Nah, tapi kalau gagal proses mediasi selama 30 hari kerja itu, maka dia akan masuk dalam pokok perkara. Nah, di situ bicara alat bukti di sana. Mulai dari tahapan 1, kalau gagal ya mediasi, ada namanya jawaban dan eksepsi dari tergugat. Kemudian yang kedua adalah namanya ada replik. Kemudian ada tahapan namanya duplik. Kemudian ada agenda pembuktian, baik pembuktian surat, saksi, dan keterangan ahli. Baru namanya bicara kesimpulan. Nah, habis kesimpulan baru namanya putusan. Nah, ini masih panjang sebenarnya ya tahapan-tahapan itu. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pembuktian-pembuktian itu terlalu prematur saya kira ya. Nanti saja ada tahapan-tahapan yang mungkin nanti kita akan lalui bersama. Bang, tapi bukti yang kuat untuk yang melandasi untuk melaporkan gugatan perbuatan melawan hukum ini mungkin seperti apa, Bang? Nah, laporan dengan gugatan dua hal berbeda. Karena
terminologinya beda. Laporan itu adalah biasanya laporan ke kepolisian, pidana. Nah, kalau perdata namanya gugatan. Ini harus dibedakan. Tadi kan sampai ke laporan, nggak ada laporan. Ini kita melakukan gugatan perdata, yaitu perbuatan melawan hukum atau onreh metidat, bahasa ininya, bahasa kerennya, ya. Nah, terus kemudian awal mula perbuatan ini kan ada kesepakatan secara lisan dan elektronik, dan itu perjanjian, tapi tiba-tiba dibatalkan. Itu dia. Makanya kita mintakan di awal itu agar majelis hakim mensahkan bahwa kesepakatan secara lisan dan secara elektronik sah secara hukum. Itu dulu kita mintakan. Dan itu memang jurisprudensinya banyak. Bang, mungkin dari tuntutan 244 M itu 244 miliar. ya, ada dasarnya atau udah ada hitung-hitungannya atau Oh iya dong, kan saya bilang tadi ada aja suci oktari inkandit propatio. Siapa yang mendalilkan, siapa yang menggugat, wajib dia membuktikan. Dan itu udah kami siapkan sebelum kami mengajukan gugatan, mendaftarkannya sehingga terbit nomor perkara 1000 ini, garing PDT G 2025 ini, kami udah siapkan itu. Jadi bukan bukti itu baru belakangan hadir, nggak boleh itu. Berarti 244 M itu bukan asal sebut ya Bang? Oh, Berdasarkan bukan. data atau gimana? Iya, berdasarkan data. Ada kemudian material dan imaterial. Itu dibuktikan, nggak boleh ngada-ngada. Kami ini membangun konstruksi hukum yang kami tuangkan dalam posita dan petita itu nggak boleh ngaco gitu, ngasal-ngasal. Kami kan belajar hukum nih. Kita bicara namanya dogmatik hukum. Apa sih yang diuji? Asas dan norma. Bicara namanya teori hukum. Pendekatan yang tepat terhadap perkara ini. Ada bicara namanya filosofi. Jadi itu kami sudah matang benar. Kami susun gugatan ini sehingga saya kira apa yang kami tuangkan dalam gugatan kami akan buktikan senilai 244 miliar itu. Oke.